Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang perempuan yakni Arin Salsabila dengan NIM akhir 040, Kayla Amanda dengan NIM akhir 113, Bunga Aurarista dengan NIM akhir 149, Lauca Putri dengan NIM akhir 224, dan Salwa Ratna Dewi dengan NIM akhir 323 akan membahas topik yang sangat menarik tentang pencatatan dan pembukuan. Semoga melalui penjelasan yang sederhana namun mendalam ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru yang berguna ke depannya. Yuk kita simak bersama-sama. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, pembukuan dan pencatatan memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, yang pada akhirnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan pencatatan, yakni kegiatan pencatatan secara sederhana mengenai peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto. Untuk pembukuan sendiri, wajib dilakukan oleh wajib pajak, badan, dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahunnya. Sedangkan pencatatan diwajibkan untuk pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar atau bagi yang tidak menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Kewajiban pembukuan. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini telah diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Namun pada pasal 28 ayat 2 terdapat pengecualian pembukuan, yaitu bagi pengusaha skala kecil dan menengah, sebab sebagian dari mereka umumnya tidak mengetahui dan memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi kesimpulannya, kewajiban pembukuan bagi wajib pajak yang pertama adalah orang pribadi yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas, dan yang kedua adalah badan, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Asas pembukuan di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah prinsip taat asas. Prinsip ini menekankan konsistensi dalam metode pembukuan dari tahun ke tahun untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Contohnya adalah penerapan metode pengakuan penghasilan tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Yang kedua yaitu stelsel akural. Dalam stelsel ini, penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, tanpa memperhatikan kapan penghasilan diterima atau dibayar secara tunai. Metode ini sering digunakan dalam bidang konstruksi dan usaha tertentu seperti real estate. Yang ketiga yaitu stelsel kas. Metode ini mengakui penghasilan dan biaya berdasarkan penerimaan dan pembayaran tunai. Penghasilan dianggap sebagai penghasilan hanya jika telah diterima secara tunai, dan biaya dianggap sebagai biaya hanya jika telah dibayar secara tunai. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil atau perusahaan jasa. Yang keempat yaitu prinsip itikat baik. Pembukuan harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Ini berarti bahwa semua pencatatan harus akurat dan jujur, mencerminkan transaksi yang sebenarnya terjadi. Yang kelima yaitu penggunaan huruf Latin dan angka Arab. Pembukuan harus dilakukan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kewajiban pencatatan bagi wajib pajak di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perpajakan, khususnya untuk individu atau badan tertentu yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang bertujuan mencatat informasi keuangan terkait aktivitas perpajakan.
Subjek yang wajib melakukan pencatatan, yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan metode norma perhitungan penghasilan neto. Lalu ada yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, UMKM, terutama dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 28 UU nomor 28 tahun 2007. Cangkupan pencatatannya meliputi peredaran bruto atau penerimaan yang merupakan objek pajak, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenakan pajak final, dan data aset dan kewajiban yang digunakan dalam usaha atau pekerjaan bebas. Ketentuan pelaksanaan pencatatan yang pertama, formatnya menggunakan huruf Latin dan angka Arab, lalu dalam mata uang rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua, sistematis, dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal penerimaan peredaran bruto. Yang ketiga, dokumentasi, dokumen dasar pencatatan harus disimpan minimal selama 10 tahun. Ada sanksinya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pencatatan, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan pencatatan yaitu untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, mempermudah pelaporan pajak seperti pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT, dan memberikan data yang dapat diaudit oleh otoritas pajak. Selanjutnya yaitu pembukuan dalam bahasa asing. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, pembukuan dapat diselenggarakan oleh wajib pajak dan wajib pajak badan tertentu dalam bahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Per 28 Desember 2020, permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang selanjutnya disebut permohonan merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal atau Perdirjen Pajak Nomor Per 24/PJ/2020 yang mencabut Perdirjen Nomor Per 11/PJ/2010. Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan adalah wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah, dan wajib pajak badan tertentu. Pembukuan menurut SAK. Pembukuan menurut SAK digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan atau investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, memenuhi prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Dasar hukumnya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 Ayat 1 mewajibkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pembukuan menurut KUP. Pembukuan dalam KUP berfungsi untuk menentukan dasar penghitungan pajak yang terutang. Fokusnya adalah pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan data dan informasi untuk penghitungan dan pelaporan pajak yang akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dasar hukum yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai perubahan terakhir atas UU Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 Ayat 4, pembukuan dilakukan dengan prinsip taat asas dan dengan menggunakan bahasa Indonesia
serta mata uang rupiah dengan pengecualian tertentu. Pasal 28 ayat 5, wajib pajak harus menyimpan dokumen terkait pajak selama 10 tahun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK03/2021 tentang pembukuan dan pencatatan mengatur tata cara pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak. Selanjutnya yakni sanksi hukum pembukuan. Sanksi hukum terkait pembukuan dalam konteks perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administrasi. Dikenakan jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan. Misalnya, wajib pajak pada yang tidak mencatat penghasilan bruto dan biaya secara lengkap dapat dikenakan denda administratif berdasarkan ketentuan UU KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk sanksi pidana sendiri, yakni dikhususkan untuk pelanggaran berat seperti menggunakan faktur pajak palsu atau membuat laporan pajak yang tidak sesuai transaksi. Sebenarnya dapat dikenakan hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun. Lalu ada denda pidana, yakni wajib pajak yang terbukti bersalah dapat dikenakan denda sebesar 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang terkait. Selain itu, apabila pelanggaran ditemukan, pemeriksa pajak berwenang melakukan penyelidikan dan menetapkan wajib pajak sebagai tersangka hingga berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan. Proses hukum ini memiliki batas waktu daluarsa hingga 10 tahun sejak masa pajak berakhir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.